Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti siang dan malam. Tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 22, kata kunci renungan pada malam ini adalah perayaan musim semi. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Terambil dari kitab Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, "Lihatlah keajaiban ciptaan, dan berserulah, betapa ajaibnya Allah." Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika saya masih kecil, saya tinggal di West Michigan. Pada masa itu,
Kami selalu merayakan datangnya musim semi dan munculnya bunga-bunga pada tanggal 1 Mei. Pada perayaan menyambut musim semi itu, saya membuat keranjang bunga dari kertas, kemudian mengisi keranjang tersebut dengan bunga apa saja yang dapat saya temukan. Kebanyakan bunga-bunga itu adalah sejenis bunga bakung dan bunga valet. Kemudian saya menempatkan keranjang itu di depan pintu rumah tetangga, mengetuk pintunya, lalu saya cepat-cepat bersembunyi di belakang semak-semak. Dari balik semak-semak saya mengintip untuk melihatnya membuka pintu dan merasa terkejut melihat keranjang bunga itu. Ketika ia masuk ke dalam rumah, saya pun berlari pulang. Keindahan bunga musim semi dan perubahan musim yang berlangsung secara teratur mengingatkan kita akan kesetiaan Allah. Ketika Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang keluar dari bahtera sesudah banjir reda, Allah mengucapkan janji kepada mereka demikian, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, dan sejak saat itu pula Dia telah setia memenuhi janjinya. Allah telah menjadikan alam semesta, dan Dia senantiasa menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini karena ciptaan-Nya yang indah dan kesetiaan-Nya dalam menopang dunia dan kita. Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Tema ini penting kita bahas karena menggambarkan upaya pemulihan dan kesetiaan Allah terhadap umat manusia setelah peristiwa penghancuran yang sangat besar dalam peristiwa air bah. Jika kita mendalami perikop khotbah saat ini, maka kita akan menemukan beberapa poin penting, yakni: pertama, penghancuran dan pemulihan. Air bah besar adalah peristiwa penghancuran besar yang diutus oleh Allah untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan dosa manusia. Setelah penghancuran itu, pasage ini mencatat bagaimana Allah memberikan kesempatan kedua kepada umat manusia melalui Nuh dan keluarganya untuk memulai kembali kehidupan di bumi yang baru. Kedua, janji Allah. Setelah keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban bagi Allah, dan Allah memberikan janjinya untuk tidak lagi mengutus bencana air bah besar untuk menghancurkan seluruh bumi. Allah berjanji untuk tetap menjaga musim dan siklus alam semesta, sehingga umat manusia dapat terus hidup dan berkembang. Ketiga, kebijaksanaan dan kesetiaan Allah. Bagian ini juga menunjukkan kebijaksanaan dan kesetiaan Allah dalam merencanakan pemulihan kehidupan manusia. Allah tidak hanya memberikan janjinya, tetapi juga memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana mereka harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Keempat, siklus alam semesta. Allah menegaskan bahwa musim dan siklus alam semesta akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa Allah merencanakan pemulihan kehidupan manusia dengan menjaga kelangsungan alam semesta yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, Kitab Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22 membahas tema Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya, dengan menyoroti pemulihan dan kesetiaan Allah setelah peristiwa penghancuran air bah besar. Ini adalah bagian penting dalam narasi Alkitab yang menunjukkan bagaimana Allah selalu memberikan harapan dan kesempatan kedua kepada umat manusia, serta bagaimana manusia harus hidup dalam ketaatan terhadap-Nya dalam menjalani kehidupan yang baru. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana cara Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya itu? Dalam perikop minggu ini kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya.
pasca surutnya air bah, yakni: pertama, Allah memerintah kepada Nuh untuk keluar dari Bahtera. Setelah Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera, Allah memberikan perintah kepada mereka untuk meninggalkan Bahtera dan mendiami bumi yang baru. Ini adalah awal dari pemulihan kehidupan manusia setelah penghancuran air bah. Allah memberikan arahan dan petunjuk kepada Nuh tentang apa yang harus dilakukan setelah mereka keluar dari Bahtera. Kedua, Allah memberikan janji kepada Nuh. Allah memberikan janjinya kepada Nuh dan manusia secara umum bahwa Ia tidak akan lagi mengutus bencana air bah untuk menghancurkan seluruh bumi. Ini adalah janji pemulihan yang penting. Karena Allah berjanji untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan alam semesta. Janji ini memberikan harapan kepada manusia bahwa mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka di bumi yang baru tanpa takut akan bencana serupa. Ketiga, Allah menetapkan siklus alam semesta. Allah menegaskan bahwa musim dan siklus alam semesta akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah tanda pemulihan alam yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Dengan demikian, Allah memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia bagi manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Keempat, Allah meminta ketaatan manusia. Nuh dan keluarganya menunjukkan ketaatan terhadap perintah Allah dengan meninggalkan Bahtera dan mendiami bumi. Mereka juga mempersembahkan korban kepada Allah, menunjukkan ibadah dan penghormatan mereka terhadapnya. Ketaatan ini merupakan langkah penting dalam pemulihan kehidupan manusia karena menunjukkan hubungan yang baik antara manusia dan Allah. Dengan demikian, pemulihan kehidupan manusia pasca surutnya air bah dalam kitab Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22 terjadi melalui perintah dan janji Allah, tetapnya siklus alam semesta, dan ketaatan manusia terhadap perintahnya. Allah memberikan kesempatan kedua kepada manusia untuk memulai kembali kehidupan mereka di bumi yang baru dengan harapan dan keyakinan bahwa Ia akan menjaga mereka dan alam semesta. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu ke-16 setelah Trinitatis ini? Tema, Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya, memberikan sejumlah pelajaran dan refleksi penting bagi orang percaya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu direfleksikan dari tema ini. Pertama, Allah tetap setia pada janjinya. Pada saat-saat sulit dan setelah peristiwa penghancuran, Allah tetap setia terhadap janjinya. Janjinya untuk tidak lagi mengutus bencana air bah adalah bukti kasih sayang dan kesetiaannya terhadap manusia. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita dapat mempercayai Allah dalam segala situasi, bahkan dalam saat-saat sulit. Kedua, kita memiliki harapan dalam pemulihan. Kisah Nuh mengilustrasikan bahwa setelah kehancuran, ada harapan untuk pemulihan dan perbaikan. Allah memberikan manusia kesempatan kedua untuk membangun kembali kehidupan mereka. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak pernah kehilangan harapan dalam menghadapi kesulitan dan kehancuran dalam hidup. Ketiga, kita diajar untuk taat dalam ibadah. Nuh dan keluarganya menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan patuh mengikuti perintahnya. Mereka juga mempersembahkan korban sebagai tanda penghormatan dan ibadah kepada Allah. Ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan menjalani kehidupan yang penuh ibadah. Keempat, kita dituntut berperan dalam pemulihan alam semesta. Allah menekankan pentingnya menjaga dan merawat alam semesta.
Ini adalah tanggung jawab manusia untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang diberikan oleh Allah dijaga dengan bijaksana. Kita harus bertanggung jawab atas lingkungan kita dan berkontribusi pada pemulihan alam. Dengan merenungkan tema ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang iman, kesetiaan, harapan, tanggung jawab, dan kasih Allah dalam pemulihan kehidupan manusia. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan menjalani kehidupan yang bermakna. Alam semesta akan beroperasi sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kejadian 8 ayat 22 berkata, "Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam." Nas hari ini berbicara tentang alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan akan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkannya. Ini adalah bagian dari narasi penciptaan di Alkitab yang menegaskan kuasa Tuhan atas alam semesta dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Pernyataan ini menegaskan bahwa alam semesta ini memiliki ketetapan yang tetap dan tidak berubah-ubah. Ada siklus alami yang terus berlanjut, seperti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, serta siklus siang dan malam. Ini mengingatkan kita bahwa ada tatanan alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang tidak dapat diubah oleh manusia. Ayat ini juga menyoroti ketergantungan manusia pada alam untuk kelangsungan hidup. Manusia tidak bisa hidup terpisah dari siklus alam ini. Kita bergantung pada musim tanam untuk memproduksi makanan. Kita mengandalkan siang dan malam untuk menjalani aktivitas kita. Dan seterusnya, ini mencerminkan hubungan yang intim antara manusia dan alam. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada perubahan dan variasi dalam cuaca dan iklim, siklus alam akan tetap berlangsung. Ini memberikan keyakinan bahwa kehidupan akan terus berlanjut di bumi selama bumi itu sendiri masih ada. Pernyataan ini juga mencerminkan kehendak dan kuasa Tuhan dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta dengan segala ketetapannya. Dengan demikian, pernyataan ini merangkum pemahaman tentang keberadaan dan keberlangsungan kehidupan di bumi dalam kerangka ketetapan alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan, antara lain. Pertama, ketetapan alam. Pernyataan tersebut mengingatkan kita bahwa alam semesta memiliki ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan dan tidak dapat diubah oleh manusia. Ini menekankan pada keberadaan suatu tatanan alam yang tetap dan stabil. Kedua, ketergantungan manusia pada siklus alam. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada siklus alam, seperti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, serta siklus siang dan malam. Ini mengingatkan kita akan keterhubungan yang erat antara manusia dan alam. Ketiga, kesadaran akan kehendak Tuhan. Pernyataan tersebut mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran akan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kita diingatkan untuk menerima dan menghormati ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Keempat, ketidakberdayaan manusia. Terkadang, manusia cenderung merasa bahwa mereka memiliki kendali penuh atas alam dan lingkungan. Namun, pernyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa ada aspek-aspek dalam alam semesta yang tidak dapat dimanipulasi atau diubah oleh manusia. Karena itu, dengan renungan ini,
kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kedudukan kita sebagai bagian dari alam semesta yang luas, serta ketergantungan kita pada ketetapan dan kebijaksanaan Tuhan. Ini juga dapat membawa kita kepada sikap yang lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara pergi ke surga? Bagaimana menjadi benar di hadapan Tuhan? Penulis kitab Kejadian tidak disebutkan namanya. Secara tradisional, penulisnya selalu diasumsikan adalah Musa. Tidak ada alasan yang pasti untuk menyangkal Musa sebagai penulis kitab Kejadian. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab Kejadian? Siapa penulis Kejadian? Kitab Kejadian tidak menyatakan kapan kitab itu ditulis. Tanggal penulisnya kemungkinan besar antara tahun 1440 dan 1400 sebelum Masehi, antara waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kematiannya. Kitab Kejadian kadang-kadang disebut sebagai petak benih. Dari keseluruhan Alkitab, sebagian besar doktrin-doktrin utama dalam Alkitab diperkenalkan dalam bentuk benih dalam kitab Kejadian. Seiring dengan kejatuhan manusia, janji keselamatan atau penebusan Allah pun dicatat. Doktrin penciptaan, imputasi dosa, pembenaran, penebusan, kebobrokan, murka, anugerah, kedaulatan, tanggung jawab, dan banyak lagi semuanya dibahas dalam kitab asal-usul yang disebut Kejadian ini. Banyak pertanyaan besar tentang kehidupan dijawab dalam kitab Kejadian. 1. Dari mana saya berasal? Jawabannya, Tuhan menciptakan kita tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. 2. Mengapa saya ada di sini? Jawabannya, kita di sini untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan tertulis di dalam kitab Kejadian 15 ayat 6. 3. Kemana saya akan pergi? Jawabannya, kita mempunyai tujuan setelah kematian. Kitab Kejadian menarik bagi para ilmuwan, sejarawan, teolog, ibu rumah tangga, petani, pengelana, dan pria atau wanita Allah. Ini adalah awal yang tepat untuk kisah Allah tentang rencananya bagi umat manusia, yaitu Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 3 ayat 15, dan aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan kamu akan memukul tumitnya. Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati kamu. Aku akan membuat namamu besar, dan kamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati kamu, dan siapa yang mengutuk kamu, aku akan memberkati kamu. Kutukan, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melaluimu. Kejadian 50 ayat 20 berkata, engkau bermaksud mencelakakan aku, tetapi Allah menghendaki kebaikan untuk mencapai apa yang sekarang sedang dilakukan, menyelamatkan banyak nyawa. Kitab Kejadian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah primitif dan sejarah patriarkat. Catatan sejarah primitif tentang penciptaan, kejatuhan manusia, air bah dan penyebaran. Sejarah patriarki mencatat kehidupan 4 orang besar, yaitu Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Tuhan menciptakan alam semesta yang baik dan bebas dari dosa. Tuhan menciptakan manusia untuk mempunyai hubungan pribadi dengannya. Adam dan Hawa berdosa dan dengan demikian membawa kejahatan dan kematian ke dalam dunia.
Kejahatan terus meningkat di dunia hingga hanya ada satu keluarga yang di dalamnya Tuhan menemukan sesuatu yang baik. Tuhan mengirimkan air bah untuk melenyapkan kejahatan, namun melepaskan Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan di dalam bahtera. Setelah air bah, umat manusia mulai kembali bertambah banyak dan menyebar ke seluruh dunia. Tuhan memilih Abraham, melalui siapa Dia akan menciptakan umat pilihan dan akhirnya Mesias yang dijanjikan. Garis keturunan yang dipilih diteruskan kepada putra Abraham, Ishak, dan kemudian kepada putra Ishak, Yakub. Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel, dan ke-12 putranya menjadi nenek moyang ke-12 suku Israel. Dalam kedaulatannya, Allah mengirim anak Yakub, Yusuf, ke Mesir melalui tindakan tercela saudara-saudara Yusuf. Tindakan ini, yang dimaksudkan untuk kejahatan oleh saudara-saudaranya, dimaksudkan untuk kebaikan oleh Tuhan dan pada akhirnya mengakibatkan Yakub dan keluarganya diselamatkan dari kelaparan yang menghancurkan oleh Yusuf, yang telah mencapai kekuasaan besar di Mesir. Banyak tema perjanjian baru berakar pada kitab Kejadian. Yesus Kristus adalah keturunan perempuan yang akan menghancurkan kuasa setan. Seperti halnya Yusuf, rencana Allah bagi kebaikan umat manusia melalui pengorbanan anaknya dimaksudkan untuk kebaikan. Meskipun orang-orang yang menyalib Yesus bermaksud jahat, Nuh dan keluarganya adalah sisa-sisa pertama dari sekian banyak sisa-sisa yang digambarkan dalam Alkitab. Meskipun ada banyak rintangan dan keadaan sulit, Tuhan selalu menyimpan sisa umat beriman untuk dirinya sendiri. Sisa bangsa Israel kembali ke Yerusalem setelah pembuangan di Babilonia. Allah memelihara sisa umat manusia melalui semua penganiayaan yang digambarkan dalam Yesaya dan Yeremia. Sisa dari 7.000 imam disembunyikan dari murka Izebel. Allah berjanji bahwa suatu hari sisa umat Yahudi akan menerima Mesias sejati mereka. Iman yang diperlihatkan oleh Abraham akan menjadi anugerah Allah dan dasar keselamatan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tema utama kitab Kejadian adalah keberadaan Allah yang kekal dan penciptaan dunia olehnya. Tidak ada upaya penulis untuk membela keberadaan Tuhan. Ia hanya menyatakan bahwa Tuhan selalu dan akan selalu Maha Kuasa atas segalanya. Dengan cara yang sama, kita mempunyai keyakinan akan kebenaran-kebenaran dalam kitab Kejadian, meskipun ada pernyataan dari orang-orang yang menyangkal kebenaran-kebenaran tersebut. Semua orang, apapun budaya, kebangsaan atau bahasanya, bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Namun karena dosa yang masuk ke dalam dunia pada saat kejatuhan, kita terpisah dari Dia. Namun melalui satu negara kecil, Israel, rencana penebusan Allah bagi umat manusia dinyatakan dan tersedia bagi semua orang. Kami bersuka cita atas rencana itu. Tuhan menciptakan alam semesta, bumi, dan setiap makhluk hidup. Kita dapat mempercayai Dia untuk menangani kekhawatiran dalam hidup kita. Tuhan dapat mengatasi situasi tanpa harapan, misalnya Abraham dan Sarah yang tidak memiliki anak, dan melakukan hal-hal menakjubkan jika kita mau percaya dan taat. Hal-hal buruk dan tidak adil mungkin terjadi dalam hidup kita, seperti yang terjadi pada Yusuf. Namun Tuhan akan selalu memberikan kebaikan yang lebih besar jika kita beriman kepadanya dan rencana kedaulatannya, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil menurut kehendak-Nya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.